Bapak Ibu guru hebat, video kali ini adalah studi kasus nyata ruang kolaborasi modul 3.1 oleh kelompok 1 yang beranggotakan Bapak Ekadek Sudawirawan, Bapak Edi Armawan, Ibu Putu Nita Yuliana Wedayanti, dan saya sendiri, Nimade Supriyani, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Jembrana dari SD Negeri 1 Tegal Badang Timur. Kami selalu didampingi oleh Bapak Muhammad Sadiq SPD selaku fasilitator, serta Eka Sulistiawati SPD MPD selaku pengajar praktik. Tujuan pembelajaran khusus dalam pembelajaran kali ini adalah CGP dapat berbagi, berkolaborasi, dan menerapkan keterampilan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Masing-masing anggota kelompok menampilkan studi kasus yang pernah dialami, kemudian memilih salah satu kasus tersebut untuk dianalisis. Dari 4 kasus yang disampaikan, yaitu kasus dari Bapak Edi Armawan, kemudian ada kasus dari Bu Made, saya sendiri, dan juga kasus dari Ibu Nita, kami bersepakat untuk memilih kasus dari Bapak Kadek Sudawirawan yang akan kami diskusikan dalam rukol kali ini. Studi kasus dari Bapak Kadek Sudarawan yang disepakati di kelompok 1 adalah dalam kegiatan Porseni tingkat Provinsi Bali, murid mendapatkan kesempatan bertanding selama 2 hari untuk mewakili Kabupaten Jembrana dalam bidang atletik. Karena pada saat seleksi di tingkat kabupaten mendapat juara 2 dan yang mendapat juara 1 berhalangan karena dalam kondisi sakit, ketentuan keberangkatan murid sudah ditentukan oleh panitia Porsenijar Kabupaten, yaitu hanya peserta yang mendapat tanggungan tanpa didampingi oleh guru dari sekolah. Karena pendampingan sudah ditentukan dari pendamping dari kabupaten, setelah hal ini disampaikan pada orang tua murid ternyata tidak mendapat izin untuk berangkat apabila tanpa mendapatkan pendampingan dari pihak sekolah. Satu sisi setelah diberikan informasi terkait lomba, murid sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan penuh semangat. Permasalahan yang muncul adalah jika murid harus berangkat sesuai ketentuan, maka tidak akan mendapatkan izin dari orang tua. Sedangkan apabila berangkat dengan didampingi oleh guru dari sekolah, maka sesuai ketentuan dari panitia Porseni tingkat kabupaten, biaya akomodasi pendamping tidak ditanggung oleh panitia. Dengan permasalahan tersebut, kami berdiskusi dengan rekan pendidik serta tenaga pendidikan di sekolah, dan orang tua murid selanjutnya berkoordinasi dengan panitia kabupaten. Akhirnya diputuskan untuk memberangkatkan murid tersebut dengan didampingi guru dari sekolah dan biaya akomodasi ditanggung oleh pihak sekolah. Dilema etika adalah benar versus benar. Adalah benar jika tokoh tersebut sebagai panitia Porseni tingkat kabupaten tidak memperbolehkan ada tambahan pendamping dari sekolah karena sesuai dengan aturan pendamping sudah disediakan dari pembina kabupaten. Tetapi benar juga apabila orang tua siswa tidak mengizinkan anaknya untuk berangkat tanpa didampingi dari guru yang berasal dari sekolah anaknya, karena anaknya merasa tidak nyaman dengan pendamping yang baru, apalagi kegiatan dilaksanakan sangat jauh dan jangka waktu 2 hari. Paradigma yang digunakan dalam studi kasus kami yaitu rasa keadilan lawan rasa kasihan. Ini terlihat dari aturan yang sudah diterapkan pada panitia Porseni tingkat kabupaten. Kalau diizinkan ada peserta yang lain merasa keberatan, rasa kasihan muncul jika anak tersebut tidak diberangkatkan atas permintaan orang tua, padahal anak tersebut sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba dengan semangat. Prinsip pengambilan keputusan berpikir berbasis rasa peduli untuk membuat rasa aman dan nyaman kepada penerima dampak dari keputusan ini. Munculnya rasa peduli karena anak memiliki semangat dan sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba tingkat provinsi. Tahapan pengujian ketetapan pengambilan keputusan. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang bertentangan. Nilai-nilai yang bertentangan yaitu nilai keadilan dan nilai rasa kasihan. Yang terlibat adalah kepala sekolah, guru, murid, orang tua, dan panitia.
Fakta yang relevan dengan situasi tersebut, fakta yang digunakan dalam pengambilan keputusan ini adalah siswa mengikuti perlombaan mewakili sekolah dan kabupaten dengan aturan keberangkatan yang sudah ditentukan bahwa anak berangkat dengan jatah sendiri tanpa pendamping dari sekolah. Permintaan orang tua untuk mendapat pendampingan dari gurunya di sekolah untuk memberikan rasa nyaman, biaya pendampingan di luar ketentuan tidak ditanggung oleh panitia kabupaten. Pengujian benar atau salah, uji legal, tidak ada pelanggaran hukum dalam situasi tersebut. Uji regulasi, ada pelanggaran peraturan panitia kabupaten dalam kasus tersebut. Uji institusi, tidak ada yang salah dalam kasus ini. Pengujian benar atau salah, uji publikasi, bila seandainya terekspos ke media sosial, perasaan kami biasa saja, karena keputusan yang diambil pihak sekolah sudah dapat dipertanggungjawabkan. Uji panutan, keputusan yang diambil oleh panutan kami berdiskusi dengan semua guru, orang tua siswa, dan panitia kabupaten. Pengujian benar versus benar, dilema etika, paradigma yang terjadi pada kasus ini, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Di mana keadilan terlihat dari peraturan yang berlaku untuk semua peserta dan kasihan karena murid sudah mempersiapkan diri untuk berangkat serta membutuhkan pendampingan dari gurunya di sekolah. Prinsip penyelesaian dilema pada kasus ini adalah berpikir berbasis rasa peduli untuk membuat rasa aman dan nyaman kepada penerima dampak dari keputusan itu. Panitia merasa nyaman karena peraturannya tidak dilanggar, permintaan orang tua agar anaknya dapat pendampingan bisa terpenuhi, dan yang terpenting adalah rasa peduli terhadap murid karena begitu besarnya keinginan dan semangat untuk mengikuti lomba. Investigasi opsi trilema, penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini adalah berdiskusi dengan rekan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah beserta orang tua murid dengan tetap berkoordinasi dengan panitia porseni tingkat kabupaten via daring. Lihat keputusan dan refleksi. Keputusan diambil merupakan hasil diskusi dengan pihak yang terlibat serta sudah sesuai dengan nilai kebajikan dan peraturan, sehingga apapun dampak yang diakibatkan bisa dipertanggungjawabkan sepenuhnya. Dampak yang diakibatkan dari keputusan ini dapat memenuhi kenyamanan semua pihak yang terlibat. Daftar checklist, studi kasus pilihan mengandung unsur dilema etika, ada, memuat salah satu paradigma dari 4 paradigma dilema etika ada, memuat salah satu prinsip dari 3 prinsip dilema etika ada, memuat 9 langkah pengujian untuk menguji ketepatan pengambilan keputusan ada, memuat hal-hal menarik atau tak terduga yang ditemui dalam menganalisis studi kasus pilihan ada, hasil penugasan masing-masing anggota telah diserahkan sebelum tanggal waktu ada, setiap anggota telah menyepakati paradigma, prinsip, dan hasil pengujian yang telah disepakati bersama dan siap mempresentasikan ke forum ada, hasil pengeditan terakhir telah dilakukan masing-masing anggota ada. Kesimpulan dari kasus ini adalah studi kasus seperti ini kerap terjadi dan dialami oleh pihak sekolah, orang tua, dan siswa sehingga keputusan yang diambil harus berpihak pada murid dan berdampak positif bagi penerima keputusan. Apabila ada kasus serupa terjadi kembali, apa yang dilakukan adalah dengan menganggarkan dalam RKAS sehingga permasalahan seperti ini dapat diatasi. Demikian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.